Halo, selamat datang di channel Multi Audiobox A Record of a Mortal's Journey to Immortality. Tutup mata, dengarkan, dan biarkan setiap cerita membawa Anda ke dunia yang penuh imajinasi. Selamat menikmati. Chapter 1336, Tanda Petir Misterius. Oh, bukan apa-apa. Aku hanya sedikit mengolah elemen petir, jadi aku penasaran dengan benda ini. Hanli memainkan ranting petir itu dan dengan tenang bertanya, "Kau berencana menukarnya dengan apa?" Ketika lelaki tua itu mendengar bahwa Hanli berpikir untuk membelinya, lelaki tua itu terkejut dan melirik Hanli dengan saksama. Dengan suara serak, ia berkata, "Aku belum menemukan kegunaan sebenarnya untuk kayu petir ini, jadi harganya sulit diperkirakan, tetapi ini adalah kayu yang diubah menjadi petir. Bagaimana dengan ini? Baru-baru ini, aku ingin memurnikan pil esensi langit, tetapi aku kekurangan ramuan obat berusia 5.000 tahun. Jika kau bisa memberikannya kepadaku, kayu itu milikmu. Tentu saja, aku tidak akan menolak batu spiritual kelas atas jika kau memilikinya. Bagaimana kau tahu aku punya ramuan obat?" Hati Hanli bergetar dan ekspresinya di balik kabut putih berubah muram. "Tidak perlu kaget," kata lelaki tua itu dengan lembut, "aku telah mengembangkan kemampuan kecil yang memberiku indera penciuman yang luar biasa. Selama transaksimu dengan wanita iblis itu, aku mencium aroma obat yang berasal dari kotak kayu itu. Itu milik ramuan obat berusia 3.000 tahun. Jika kau dapat dengan mudah mengeluarkannya, maka kemungkinan kau dapat mengeluarkan ramuan obat berusia 5.000 tahun." Hanli terdiam tanpa kata. Dia mendengar bahwa teknik-teknik hebat Sekte Buddha mampu memperkuat kelima indera seorang kultivator. Legenda menyebutkan penglihatan jarak jauh yang tak terhitung jumlahnya, pendengaran yang sempurna, penglihatan yang tajam seperti mata roh penglihatan terangnya. Dari apa yang dia katakan, kemampuannya pasti telah mencapai alam yang tak terbayangkan yang hanya disebutkan dalam desas-desus. Setelah menyadari hal itu, ekspresi Hanli menjadi rileks dan dia perlahan berkata, "Begitulah. Karena Anda telah menunjukkannya, saya memang memiliki ramuan obat seperti itu. Silakan lihat apakah cocok." Hanli tidak berniat untuk bernegosiasi. Dia mengangkat tangannya dan cahaya putih menyambar. Dia melemparkan sebuah kotak kayu sempit ke arahnya. Pria tua itu terkejut. Dia tidak menyangka Hanli akan benar-benar menyetujui syaratnya. Dengan senang hati dia mengambil kotak itu dan melirik sekilas isinya sebelum menutupnya kembali. "Lumayan, ramuan spiritual asli berusia 5.000 tahun. Aku bisa menggunakannya," kata lelaki tua itu dengan gembira. Hanli tersenyum dan tangannya bergerak cepat, menyingkirkan ranting itu. Kemudian dia memberi hormat dan pergi tanpa berkata apa-apa. Di hadapan rubah-rubah tua yang licik, semakin sedikit yang dibicarakan semakin baik. Setelah meninggalkan aula, ia melakukan perjalanan lain melalui pasar, tetapi dengan harta karun spiritualnya dan ramuan obat yang tak terhitung jumlahnya, hanya sedikit yang dapat menggodanya. Beberapa jam kemudian, ia kembali ke pagoda batu yang besar itu. Saat memasuki ruang pengasingan pasukannya, Hanli melambaikan tangannya, memukul pintu dengan segel mantra. Dia tidak ingin diganggu. Namun Hanli masih merasa tidak tenang. Dia mengangkat tangannya dan melepaskan beberapa berkas cahaya berwarna berbeda yang menghilang ke sudut-sudut ruangan. Kedua tangannya membentuk segel mantra dan penghalang cahaya putih muncul di dinding, melindunginya sepenuhnya dari pandangan. Akibatnya, Hanli dapat duduk di atas tikar meditasi dan mengeluarkan ranting petir sepanjang setengah kaki. Ketebalannya hanya sekitar sebesar ibu jari, tetapi warnanya sangat hijau. Terdapat juga pola pusaran halus di permukaannya, tetapi jika dilihat lebih dekat, lebih menyerupai nyala api. Dia tidak memeriksa cabang itu dengan saksama saat berada di aula puncak agung. Sekarang, dia mengusap setiap inci cabang itu dengan jarinya perlahan lalu menutup matanya. Di bawah permukaan ranting, kayu itu dipenuhi kilat yang dahsyat. Mustahil hal seperti itu memiliki bentuk fisik. Saat ia merenungkan hal ini,
ia membuka matanya sekali lagi dan cahaya biru memancar dari tangannya. Ia menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalam ranting itu. Ranting itu bergetar dan kekuatan sihir itu kembali kepadanya, sepenuhnya terpental. Secerca kekaguman muncul di matanya dan dia mengerahkan kekuatan sihir dengan lebih dahsyat. Ranting itu bergetar dan lapisan cahaya putih muncul di atasnya. Cahaya itu bertabrakan dengan cahaya biru langit dari tangan Han Li, tampak sama sekali tidak serasi. Beberapa saat kemudian, terdengar suara dengung samar dari lampu tersebut. Han Li mengerutkan kening dan melambaikan tangannya, menghilangkan cahaya biru itu. Jelas bahwa menyuntikkan lebih banyak kekuatan spiritual secara paksa ke dalam cabang tersebut akan menyebabkannya meledak. Dengan pengalaman Han Li, dia memiliki cara lain untuk memeriksanya. Dia meraih ranting itu dan melepaskan beberapa busur petir emas ke atasnya. Kilat menyambar tanda-tanda pada cabang pohon dan tetap diam sepenuhnya. Han Li tidak tampak putus asa. Jika cabang ini mudah diteliti, pemilik sebelumnya tidak akan menjualnya dengan harga serendah itu. Han Li kemudian melemparkannya ke udara, di mana benda itu langsung melayang. Dia menjentikkan jarinya ke ranting itu, dan seberkas cahaya pedang keemasan melesat keluar dan menebas bagian tengah ranting tersebut. Suara gemuruh petir yang dalam terdengar. Cahaya putih memancar keluar dan ranting itu dengan mudah terbelah menjadi dua. Kemudian ranting itu jatuh perlahan ke tanah. Han Li kemudian mengulurkan tangan untuk mengambil kedua bagian tersebut dan memegangnya di tangannya. Han Li mengamati mereka sekilas dan melihat cahaya perak bersinar dari ujung-ujung yang terbelah. Cahaya biru memancar dari matanya, dia mengamatinya dengan saksama dan menemukan bahwa apa yang disebut cahaya perak itu sebenarnya adalah busur petir tipis yang tak terhitung jumlahnya yang bergelombang bersama dalam suatu pola. Itu membentuk desain yang tak terbayangkan. Prosesnya teliti dan kompleks. Seandainya bukan karena mata rohnya, dia tidak akan bisa melihat menembusnya. Dalam sekejap mata, lapisan kayu hijau langsung terbentuk di atas ujung yang dipotong, menciptakan dua cabang yang terpisah. Han Li benar-benar terkejut mendengar hal ini. Mengendalikan petir dan memadatkannya awalnya dianggapnya sebagai salah satu keahliannya. Namun, petir dengan detail serumit ini berada di luar kemampuannya dan sesuatu yang tidak pernah ia pertimbangkan. Ini berkali-kali lebih kompleks daripada jaring atau bola petir iblis ilahi yang dipadatkan miliknya. Dan metode-metode itu saja sudah membutuhkan tingkat kendali yang luar biasa dengan indera spiritualnya. Han Li mengambil ranting-ranting itu dan menundukkan kepalanya sambil berpikir. Tiba-tiba pandangannya berkelebat dan dia langsung menjentikkan jarinya ke salah satu gances. Cahaya keemasan menyambar dan benda itu kembali terbelah menjadi dua. Kali ini, Han Li sudah siap dan indera spiritualnya tergerak. Dia menatap celah perak yang terbuka itu. Cahaya biru bersinar terang dari matanya dan dia sepenuhnya memfokuskan perhatiannya pada ujung cabang tersebut. Namun kali ini, desain kilat dari adegan pembukaan sangat berbeda. Beberapa saat kemudian, lubang itu kembali tertutup oleh kayu hijau. Dia perlahan memejamkan matanya dan mulai memikirkan apa yang dilihatnya. Tiba-tiba, jarinya menjentik dan sepotong kayu lainnya terbelah. Sekali lagi, pola yang sama sekali berbeda terungkap dan dia menatapnya dengan penuh konsentrasi. Tak lama kemudian, separuh cabang itu terpotong menjadi potongan-potongan kecil yang tak terhitung jumlahnya, semuanya tergeletak di tanah. Saat Han Li mulai menunjukkan ekspresi mengerti, dia mengeluarkan cahaya pedang tipis dan memotong bagian tengah dari separuh cabang lainnya. Dalam sekejap cahaya perak, cabang itu terbelah menjadi dua bagian yang sama. Dia memeriksanya sekali lagi dengan saksama dan melepaskan lebih banyak lagi garis-garis emas, membelah kayu itu menjadi potongan-potongan tipis. Potongan yang paling tipis itu seperti kertas. Meskipun begitu, kayu petir itu tetap sangat stabil. Jelas sekali kayu itu mampu menahan sejumlah besar petir sehingga tidak meledak. Han Li tiba-tiba membalikkan tangannya dan mengeluarkan selembar kertas giok putih.
Dia memegang lempengan giok itu dan mulai mencetak semua pola yang dilihatnya. Akhirnya, dia menghela napas panjang. Sekalipun ia memiliki daya ingat yang luar biasa, banyak pola yang teliti dan kompleks akan sulit diingat. Setelah beban itu terlepas dari pikirannya, dia mulai memahami pola petir tersebut. Entah mengapa, saat ia melihat pola kilat itu, ia merasa memahaminya, mengetahui bahwa pola-pola itu berkaitan dengan pembentukan kayu petir. Dia duduk sepanjang hari, tanpa bergerak sedikit pun sambil sepenuhnya mengamati pola-pola tersebut. Tiba-tiba, mata Han Li bergerak dan dia menjentikkan jarinya. Petir menyambar. Seberkas kilat keemasan melesat keluar dan langsung meledak, menyebar menjadi busur-busur tipis yang tak terhitung jumlahnya. Dia melafalkan mantra sementara jari-jarinya mulai menjentikkan tangan di udara. Kilatan petir berhenti dan tiba-tiba menyatu. Mereka mulai menjalin membentuk pola aneh, samar-samar menyerupai apa yang dilihat Han Li dari dahan pohon. Tepat ketika hendak membentuk kain, benda itu pecah. Kilat yang terjalin itu menghilang seperti petasan. Han Li menghela napas panjang dan tak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikit kekecewaan, namun kegembiraan masih terpancar kuat di matanya. Pikirannya benar, kain petir emas yang ia tenun dengan pola petir itu memiliki kekuatan yang samar. Sayang sekali dia melakukan kesalahan dalam menenun kain tersebut, yang menyebabkan letusan sebelum dia sempat melakukan penelitian. Han Li menarik napas dalam-dalam dan memilin kedua tangannya. Sebuah kilatan petir keemasan yang pekat melesat keluar, mengeluarkan suara gemuruh. Kilatan itu meledak menjadi busur-busur petir tipis yang tak terhitung jumlahnya dan kemudian menyatu kembali. Benang-benang itu kini tampak dalam jumlah yang jauh lebih banyak. Chapter 1337, Pengunjung yang penuh kebencian. Di bawah kendali indera spiritual Han Li, untaian petir terus menjalin bersama membentuk pola cabang tersebut. Namun, tingkat pengendalian ini sangat sulit dicapai. Bahkan dengan indera spiritualnya yang luas dan mata roh penglihatan terang, ia berulang kali gagal, yang mengakibatkan letusan. Setelah 8 kali percobaan, kain petir emas itu akhirnya terbentuk, melayang tanpa bergerak di udara. Kain itu seukuran telapak tangan, ditenun dengan pola kilat yang menarik perhatian. Penampilannya agak misterius. Ketika Han Li melihat hasil akhirnya, ekspresinya sedikit berubah dan dia melambaikan tangannya, memanggil kain itu ke tangannya. Teksturnya sangat lembut dengan permukaan yang halus. Bahkan, teksturnya sedikit lebih indah daripada sutra, dan dia tidak menemukan sesuatu yang aneh dengan mata roh penglihatan terangnya. Han Li dengan lembut membelai kain emas itu dan memeriksanya sejenak lagi. Tatapannya berkedip dan dia melemparkan benda itu ke udara, lalu menghantamnya dengan segel mantra. Kain itu berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan mulai berputar dari tangannya. Cahaya itu bergemuruh, dengan suara guntur yang lembut. Kain itu terurai inci demi inci, memperlihatkan gambar berongga berupa pola kilat dalam cahaya keemasan yang samar. Saat pola tembus pandang itu muncul, tekanan spiritual yang sangat besar meledak keluar darinya. Inilah kekuatan misterius yang ia rasakan dari ranting itu sebelumnya. Han Li menyipitkan matanya dan menatap pola emas itu dengan penuh perhatian. Hatinya dipenuhi kegembiraan. Meskipun dia masih belum bisa sepenuhnya mengendalikan pola petir itu, kekuatan spiritualnya lebih dari 10 kali lipat dari yang semula terkandung dalam kain yang ditenun dari petir penangkal iblis ilahi. Jika dimanfaatkan untuk menyerang, batasan pelindung di ruangan batu itu mungkin tidak akan mampu menahannya. Dengan mengingat hal itu, Han Li memberi isyarat ke arah pola petir tersebut. Guntur bergemuruh dan pola kilat berkelebat, kembali ke bentuknya sebagai kain dan jatuh kembali ke tangannya. Tak lama kemudian, dia memuntahkan lebih banyak petir, menggunakannya untuk merangkai petir lainnya. Setelah serangkaian kegagalan lagi, dia berhasil menciptakan sesuatu. Kali ini, bukan kain, melainkan bola emas berkilauan. Pola kilat samar-samar terpancar dari permukaannya.
Han Li meraihnya dan memeriksa kedua benda itu dengan saksama menggunakan indera spiritualnya. Sesaat kemudian, dia teringat sesuatu dan memuntahkan bola api perak. Lalu dia menunjuk ke arah api dengan gerakan seperti sedang mengucapkan mantra. Bang! Api itu meledak dan menyebar menjadi bunga-bunga perak yang tak terhitung jumlahnya. Han Li melantunkan mantra dan menggunakan indera spiritualnya untuk mengubah bentuk api menjadi untaian tipis. Adegan serupa terjadi, tetapi ketika dia menyatukannya di tengah jalan, api meledak dan berubah menjadi bola api perak. Ketika itu terjadi, ekspresi termenung muncul di wajahnya. Dengan perintah lain, bola api itu berubah menjadi burung dan terbang kembali ke tubuhnya. Setelah itu, dia menggunakan kekuatan sihirnya untuk memadatkan untaian biru, tetapi hasilnya mirip dengan roh yang dilalap api. Usahanya berakhir dengan kegagalan. Han Li tidak melanjutkan eksperimennya dan tenggelam dalam pikiran yang mendalam. Meskipun kedua objek petir tersebut berasal dari prinsip yang sama, banyak detail kecil yang berbeda. Petir pada kain itu stabil dan murni, tetapi petir pada bola emas itu gelisah dan berbahaya seolah-olah dapat meletus kapan saja. Saat Han Li memainkan kedua benda di tangannya, ia akhirnya tersenyum setelah berpikir sejenak. Menurut dugaannya, pola petir itu adalah jenis karakter jimat yang terbentuk secara alami. Setiap pola seharusnya menciptakan sifat unik yang mirip dengan karakter jimat yang dibentuk dari rune perak klan abadi. Efek dan penggunaan terampil dari pola petir ini bukanlah sesuatu yang bisa dia pahami dalam waktu singkat. Oleh karena itu, Han Li menempatkan kedua benda petir itu ke dalam kotak giok dan dengan hati-hati menyegelnya dengan beberapa jimat pembatas sebelum akhirnya memasukkannya ke dalam gelang penyimpanannya. Selama sisa waktu sebelum lelang, Han Li dengan hati-hati menarik indera spiritualnya dan menutup matanya untuk bermeditasi. Pada pagi hari ketiga, Han Li membuka matanya dan mencabut pembatasan dari ruang pengasingan sebelum keluar. Ketika dia meninggalkan ruangan, dia segera melepaskan indera spiritualnya karena kebiasaan dan tanpa sadar menyapu indera spiritualnya ke seluruh aula. Akibatnya, dia mendengar suara seseorang. Dia menoleh ke samping dan mengerutkan kening. Tanpa mengeluarkan suara sedikit pun, dia berjalan keluar dari aula utama. Sebelum ia sepenuhnya keluar, ia mendengar suara seorang pria tertawa terbahak-bahak, "Perisu, jika kau tidak sanggup menerima kerugian, maka jangan bertaruh sejak awal. Bukankah kau setuju untuk menjadi istri muridku?" Tawa itu terdengar sangat asing, seolah-olah berasal dari gong yang rusak. Han Li dengan tenang berjalan keluar dan mengamati seluruh aula. Dia melihat dua pasang orang berdiri berhadapan. Salah satu pasangan terdiri dari seorang pria dan seorang wanita. Wanita itu adalah Perisu, tetapi wajahnya pucat pasi. Pasangan lainnya adalah pria bermata hijau besar, tetapi wajahnya menunjukkan ekspresi yang tidak menyenangkan. Mereka berhadapan dengan dua pria berjubah hitam. Salah satunya berwajah tirus dan bermata segitiga panjang, mengenakan baju zirah biru tua. Yang lainnya adalah kurcaci paruh baya berjerawat dengan rambut berpenyakit. Tawa itu berasal dari lelaki tua itu. Senior Han. Begitu Han Li muncul, pria bertubuh besar itu melirik Han Li dan dengan cepat memberi hormat kepadanya dengan wajah yang penuh kelegaan. Perisu juga tampak sangat gembira ketika Han Li muncul. Han Li berhenti dan banyak pikiran melintas cepat di tangannya, tetapi wajahnya tetap tanpa ekspresi. Tawa liar lelaki tua itu tiba-tiba berhenti dan dia menatap Han Li dengan sedikit terkejut. "Jadi, Anda yang terhormat pastilah rekan Taois Han yang baru datang." Hampir bersamaan, Han Li mengarahkan indera spiritualnya melewati lelaki tua itu dan menemukan bahwa dia adalah kultivator tingkat transformasi dewa menengah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya melihat lelaki tua itu. "Siapakah kalian, sesama penganut Tao, dan mengapa kalian membuat keributan?" tanya Han Li dengan dingin. Pria tua itu marah dengan sikap kasar Han Li karena tingkat kultivasinya satu tingkat di atasnya. Namun ketika ia teringat bahwa Han Li adalah kultivator tingkat tinggi,
ia dengan paksa menekan amarahnya dan memasang senyum palsu, "Saya Huang Bao. Pemimpin regu ke-27. Saya datang ke sini karena ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Perisu. Sebaiknya Anda tidak ikut campur. Aku tidak punya apa-apa untuk kukatakan padamu." Perisu menggertakkan giginya, "Masalah ini hanya menyangkut muridmu. Bukankah seharusnya senior berhenti ikut campur dan memperbesar masalah ini?" "Apa? Bukankah Perisu melewatkan janji temu dengan muridku? Karena kau tidak mengatakan apa-apa, dia telah meminta bantuan orang lain. Jika kau memiliki kemampuan, kau bisa mencari bantuan. Jika tidak, bencana akan menimpa klan Sumu." Suara lelaki tua itu berubah dingin dan dia menatap wanita itu dengan tatapan maut. "Urusan saya tidak ada hubungannya dengan klan Su. Senior tidak bisa melibatkan orang yang tidak terkait." Perisu tak kuasa menahan amarahnya. Pria tua itu tertawa. "Bagaimana mungkin mereka tidak berhubungan? Begitu kau membuat perjanjian dengan muridku, klan Su dijadikan saksi. Jika kau tidak menepati janji, aku harus mencari para saksi." Wajah Perisu semakin pucat dan dia melirik ke arah Hanli. Meskipun dia tidak mengatakan apapun, permohonannya untuk meminta bantuan sangat jelas. Adapun pria bermata hijau itu, ia memasang ekspresi tak berdaya. Hanli mengusap hidungnya dan dengan tenang bertanya, "Apa isi kesepakatannya?" "Sejujurnya, jika bukan karena wanita itu adalah keturunan Fairy Ice Soul, atau karena mereka memiliki hubungan pertemanan, dia tidak akan bertanya." Dengan statusnya, dia menunjukkan niatnya untuk terlibat dengan mengajukan pertanyaan itu. Ekspresi lelaki tua itu sedikit berubah. Kurcaci itu memutar matanya dan terkekeh, "Sangat sederhana. Aku ingin menikahi Perisu, dan pedang kristal es itu sangat dingin. Dia berjanji bahwa jika hartaku dapat menahan serangan pedangnya tanpa membeku, dia akan setuju untuk menikahiku. Aku sudah melakukannya, tetapi dia berencana untuk mengingkari janjinya dan telah bersembunyi di sini sejak saat itu." "Apakah ini benar?" tanya Hanli padanya. "Memang benar, tapi sesuatu telah terjadi pada harta sihirku. Jika tidak, kultivator tingkat awal seperti dia tidak akan mampu menahan seranganku." Dia memasang ekspresi marah dan tak kuasa melirik lelaki tua itu. Meskipun lelaki tua itu tidak mengatakan apapun, matanya menunjukkan sedikit rasa puas diri. "Terlepas dari wilayahnya, kau tidak mampu membekukan pedang gelombang hijauku. Sekarang, kau harus setuju." Kurcaci itu terkekeh. Perisu tetap diam dengan ekspresi yang sangat dingin. Kilatan dingin muncul di mata Hanli dan dia berkata dengan angkuh, "Jadi memang seperti itu. Namun, aku tidak percaya bahwa harta sihir kalian dapat menahan pedang kristal es miliknya. Buktikan ini sekarang juga. Jika benar, aku akan mengabaikan masalah ini. Tetapi jika tidak, aku akan meminta kalian berdua untuk pergi. Ini adalah markas regu ke-56, bukan ke-77. Senior, saya." "Bagus, kalau begitu biarlah demikian. Kuharap rekan Taois Han dapat mengingat kata-katanya sendiri." Ketika Perisu mendengar ini, dia sangat terkejut. Dia berpikir untuk mengatakan sesuatu, tetapi lelaki tua itu malah setuju dengan gembira. Karena Hanli adalah seorang kultivator tingkat tinggi, lelaki tua itu tidak ingin menyimpan dendam atas kejadian ini. Kurcaci itu dengan cerdik memuntahkan pedang terbang berwarna hijau dan membuatnya berputar di depannya, senyum jahat jelas terpampang di wajahnya. Pedang terbang itu bersinar sangat terang dengan cahaya yang luar biasa. Tampaknya itu bukanlah benda kecil. Hanli menyipitkan matanya dan cahaya biru menyambar dari matanya, dengan jelas menembus permukaan pedang itu. Pedang gelombang hijau yang disebut-sebut ini memiliki dua konsentrasi kekuatan spiritual yang sangat berbeda. Satu lemah, sementara yang lainnya sangat kuat. Jelas sekali ada sesuatu yang telah dilakukan terhadap harta karun ini. Chapter 1338, Jiwa Membeku di Dalam Tubuh. Di bawah tatapan begitu banyak orang, Perisu merasa cemas, namun demikian, dia melambaikan lengan bajunya dan memanggil cahaya putih.
Cahaya itu berputar di atasnya dan menampakkan pedang terbang kristal. Itu adalah harta sihir terikatnya, pedang kristal es. Sejujurnya, dia merasa sangat tidak berdaya. Sekalipun ada trik yang dilakukan pada pedang gelombang hijau, dia hanya diberi sedikit waktu untuk memurnikan giok mendalam 1000 tahun yang diberikan kepadanya menjadi pedang tersebut. Namun, hal ini tetap sangat meningkatkan kekuatan pedang, sehingga ada kemungkinan untuk menyegel bilah pedang di dalam es. Meskipun dia menghunus pedangnya, dia tidak berani langsung menyerang pedang hijau itu. Sebaliknya, dia dengan ragu-ragu melirik Han Li. Han Li melirik kedua pedang terbang itu dan mengulurkan tangannya ke salah satu pedang. Peri Su merasakan pedangnya bergetar hebat. Kemudian, pedang itu terbang di luar kendalinya dan sampai di tangan Han Li. Dia meraih gagang pedang dan menjentikkan jarinya ke badan pedang, mengeluarkan suara seperti burung phoenix. Suaranya sangat menyenangkan, hampir seperti suara surgawi. Pria tua itu tak kuasa menahan senyum sinisnya. Meskipun kultivator setingkat mereka dapat menggunakan teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatan harta sihir mereka secara paksa, melakukan hal ini pada harta sihir lain adalah tugas yang sulit. Lagi pula, terlepas dari sifat kekuatan spiritual dan tekniknya, keduanya akan saling bertentangan dan menyulitkan untuk disatukan. Ketika dia dengan paksa meningkatkan kekuatan harta sihir muridnya, dia secara tak terduga memperoleh jimat spiritual yang sangat mendalam. Setelah menghabiskan setengah bulan untuk memurnikannya, akhirnya jimat itu menjadi sekuat ini. Karena Han Li hanyalah seorang kultivator transformasi dewa tingkat awal, dia tidak percaya bahwa dia bisa melampaui kekuatan itu hanya dalam sekejap. Selain itu, menyegel pedang gelombang hijau dalam es adalah sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh kekuatan dengan atribut es yang setara. Ini sendiri merupakan batasan yang sangat besar. Saat hal itu terlintas cepat di benak lelaki tua itu, dia tidak takut dengan tindakan Han Li. Pedang yang bagus. Seolah telah membaca pikiran lelaki tua itu, sudut bibir Han Li berkedut dan api perak menyembur keluar dari gagang pedang. Dalam sekejap mata, api itu melilit pedang dan menghilang ke dalamnya. Pedang kristal itu berubah menjadi putih keperakan dalam sekejap mata. Ukiran burung api yang sedang berlayar kini muncul di permukaannya. Detailnya sangat hidup seolah-olah telah diukir di sana sejak awal. Han Li telah secara paksa menyuntikkan api penelan rohnya ke dalam pedang kristal es, yang menyebabkan transformasi aneh ini. Api penelan roh adalah kemampuan luar biasa yang melahap kekuatan spiritual. Karena terbentuk dari api sejati Yin Agung dan inti api matahari murni, ia dapat beralih antara dingin dan panas ekstrim, memungkinkannya untuk menyatu menjadi pedang terbang dengan mudah. Mata lelaki tua itu melebar sesaat lalu menyipit. Sedangkan yang lain, mereka sangat terkejut. Kemudian, dalam hembusan angin, Han Li melemparkan pedang terbang itu kembali ke udara. Peri Su dengan cepat memasang segel sihir pada pedang itu dengan wajah gembira dan segera mendapatkan kembali kendali. Setelah itu, dia mengucapkan mantra dan menjentikkan jarinya, menyerang pedang itu satu demi satu, sepenuhnya mengisi pedang itu dengan seluruh kekuatan sihirnya. Setelah itu, pedang terbang itu mengeluarkan serangkaian dengungan dan bergetar. Lapisan api perak muncul di permukaannya dan melingkupinya, seketika mengubahnya menjadi burung api perak sepanjang 3 meter. Suhu di seluruh aula langsung turun drastis begitu burung api itu muncul. Bahkan lapisan embun beku putih berkilauan mulai muncul di lantai. Peri Su mengeluarkan teriakan lembut dan burung api mengepakkan sayapnya dengan liar, berubah menjadi pedang terbang hijau. Melihat pedang es itu sangat diperkuat oleh Han Li, si kurcaci mengeluarkan sedikit rasa takut dan hanya bisa menggertakkan giginya, mengucapkan mantra dan memerintahkan harta sihirnya sendiri. Pedang hijau itu tampak kabur saat cahaya terang memancar darinya. Pedang itu berubah bentuk menjadi naga hijau bertanduk dan dengan ganas menerjang ke depan. Sebuah ledakan keras mengguncang udara. Naga hijau dan burung api perak bertabrakan, menyatukan cahaya hijau dan api perak.
Kemudian burung itu membuka mulutnya dan menggigit separuh tubuh naga banjir, melahapnya tanpa jejak. Kurcaci itu berteriak keras dan meludahkan segumpal darah. Dia tertegun ketakutan. Suara dentuman keras terdengar dari burung api dan berubah menjadi kabut es perak, menutupi seluruh naga hijau yang terluka itu. Di bawah cahaya keperakan, terdengar suara retakan keras. Sebuah bongkahan es setinggi 30 meter muncul di udara. Naga banjir itu mengeluarkan ratapan di dalam es dan menghilang, hanya meninggalkan pedang terbang yang bersinar redup. Tanpa disadari siapapun, seberkas cahaya perak tipis melesat keluar dari kabut ketika pedang gelombang hijau menampakkan dirinya dan diam-diam menghilang di dalamnya. Sebuah kejadian aneh terjadi. Kurcaci itu jelas berada 60 meter dari harta karun sihirnya, tetapi pada saat yang sama pedangnya membeku, tubuhnya roboh ke lantai seolah-olah dia pingsan. Ini adalah kemampuan luar biasa dari api pemakan roh. Bahkan kultivator penguatan ruang pun tidak mampu menangkis kemampuan ini, apalagi harta sihir kultivator jiwa baru. Sekalipun diperkuat, ia akan hancur dalam satu serangan. Ketika Perisu melihat ini, dia dengan cepat melambaikan tangannya dengan gembira. Kabut es perak itu mengembun kembali menjadi pedang terbang perak dan kembali padanya. Di tengah perjalanan, bola api perak keluar dari pedang, dan melesat kembali ke arah Han Li, lalu segera menghilang ke dalam tubuhnya. Sementara itu, lelaki tua Huang Bao pulih dari keterkejutannya dan amarahnya mereda. Ia segera muncul di sisi muridnya dan dengan cepat menemukan lapisan embun beku di tubuh kurcaci itu. Wajahnya membiru seolah-olah ia mati karena radang dingin. Jiwa yang membeku di dalam tubuhnya. Ketika Huang Bao melihat ini, wajahnya tampak terkejut. Meskipun demikian, dia tetaplah seorang kultivator tahap transformasi dewa. Dia langsung mengayunkan lengan bajunya ke arah bongkahan es besar itu dan melepaskan seberkas cahaya merah. Bang! Cahaya itu dengan cepat melingkari batu besar dan awan api memasuki es. Suhu di aula naik tajam dan es mencair dalam sekejap, lalu pedang terbang hijau itu kembali bebas. Pedang itu segera kembali ke tubuh kurcaci tersebut. Han Li memperhatikan dengan ekspresi acuh tak acuh. Untuk menyembunyikan kemampuan sebenarnya dari api penelan roh, dia mengurangi kekuatannya dan membuat pedang kristal es itu sendiri membekukan bilahnya. Jika tidak, dengan kemampuannya sebagai api surgawi, es yang tertinggal tidak akan mudah mencair. Namun, dia tetap menunjukkan sedikit kekuatan untuk memastikan mereka tahu bahwa mereka tidak boleh mengganggunya. Sebelumnya, dia memerintahkan sebagian kecil hawa dingin ekstrim dari api pembakar roh dan membiarkannya masuk ke dalam pedang terbang. Melalui koneksi mental kurcaci itu, dia membuatnya menyerang tubuh kurcaci tersebut. Kemampuan untuk membekukan jiwa dan memengaruhi tubuh ini adalah kemampuan yang baru bisa dia gunakan belakangan ini. Dia juga pernah meneliti informasi terkait hal ini sebelumnya. Kemampuan ini cukup ampuh dan hanya bisa dicapai oleh beberapa api glasial legendaris. Dengan demikian, hal itu memang cukup efektif. Han Li menjadi sosok misterius di mata lelaki tua itu. Pria tua itu dengan cepat mengeluarkan pil obat berwarna merah menyala dan memasukkannya ke mulut kurcaci itu. Dia melihat warna biru di wajahnya dengan cepat memudar dan dia menghela napas sebelum menatap Han Li dengan ekspresi ragu-ragu. Setelah berpikir sejenak, lelaki tua itu akhirnya memberi hormat kepada Han Li dengan senyum yang dipaksakan dan berkata, "Kemampuan kakak Han sungguh menakutkan. Ini kerugianku. Muridku akan membatalkan urusan pernikahan. Aku akan mengucapkan selamat tinggal." Kemudian dia membawa kurcaci itu keluar dari aula. Han Li membalas hormat itu, tetapi dia tidak mengatakan apapun lagi. Ketika dia melihat jejak lelaki tua itu menghilang, ekspresinya berubah muram. Sebelum Perisu sempat mengucapkan terima kasih, dia dengan dingin bertanya, "Siapakah pria itu?" Perisu terkejut. Sebelum dia memahami maksud perkataan Han Li, pria bermata hijau itu buru-buru menjelaskan, "Jangan khawatir, Senior Han.
Huang Bao dan muridnya berasal dari sekte kecil yang dikenal sebagai Lembah Pasir Hisap. Itu bukan sekte kuno. Huang Bao sendiri adalah kultivator terhebat di sekte tersebut. Jadi begitulah. Aku tidak perlu khawatir akan masalah lebih lanjut. Han Li kemudian menoleh padanya dan berkata, Saudara Taoisu, ini akan menjadi satu-satunya saat aku berinisiatif membantumu. Jika ada masalah lain yang datang, sebaiknya kau urus sendiri. Hati Perisu menciut, dan dia menjawab dengan hormat, junior ini mengerti. Terima kasih banyak atas bantuan Anda, senior. Saya pasti tidak akan merepotkan Anda lagi di masa mendatang. Han Li mengangguk, lalu berjalan keluar aula dengan langkah berani sebelum pergi. Ketika pria bermata hijau itu melihat Han Li pergi, dia tertawa kecut dan berkata, api perak itu sebenarnya memiliki kekuatan dingin yang ekstrim dan mampu membekukan jiwa serta memasuki tubuh. Tapi itu tidak sebanding dengan api glasial dalam legenda. Rekan Taoisu, senior Han sepertinya menjagamu. Apakah kau tahu api jenis apa itu? Perisu menghela napas dan berkata, senior Han memiliki sedikit hubungan dengan leluhurku, tetapi ini pertama kalinya aku mendengar tentang api es ini. Saat patroli, dia melahap seluruh manusia setengah hewan yang menyatu dengan api itu. Memiliki kemampuan itu bukanlah hal yang aneh, tetapi sepertinya dia tidak suka orang lain mendengar tentang dirinya. Kakak Zuo sebaiknya merahasiakan ini, kalau tidak. Ketika mendengar itu, ekspresinya berubah dan dia mengangguk setuju. Pada saat itu, Han Li terbang menuju pasar dengan kecepatan tinggi berwarna biru. Menurut informasinya, lelang akan dimulai pukul 12 siang. Itu akan bertepatan dengan waktu kedatangannya. Chapter 1339, Kejutan di Lelang. Ketika Han Li tiba, waktu sudah hampir tengah hari. Dalam sekejap, dia menggunakan teknik rahasia untuk mengubah dirinya menjadi pria besar dengan janggut panjang dan memasuki aula puncak agung. Orang-orang di pintu masuk sudah menukarkan batu roh dengan liontin penyamaran untuk memasuki aula. Semuanya berada pada tahap transformasi dewa dan di atasnya. Han Li bahkan melihat 3 kultivator penguatan spasial masuk. Setelah berpikir sejenak, dia pun masuk dan memberikan sebuah kantung berisi batu spiritual kepada penjaga. Penjaga itu mengarahkan indera spiritualnya ke kantung tersebut dan mengangguk, lalu menyerahkan liontin Gio kepadanya dan membukakan jalan untuknya. Dia segera berkata, setelah Anda masuk, belok kiri. Ketika Han Li mendengar ini, dia terkejut dan dengan ragu-ragu masuk. Setelah mereka memasuki lorong itu, ia terkejut mendapati bahwa lorong lurus yang semula ia lalui kini menjadi sangat berkelok-kelok dan terbelah di tengahnya. Rasanya seperti aula puncak agung itu benar-benar berbeda. Tampaknya pembatasan di aula juga telah berubah. Meskipun demikian, Han Li melakukan apa yang disarankan oleh penjaga dan menuju ke sisi kiri. Tak lama kemudian, ia memasuki lorong gelap dan menghilang. Setelah beberapa saat menyelesaikan makan, ia mendapati dirinya berada di sebuah ruangan batu yang gelap gulita. Ruangan itu lebarnya 3 meter dengan dinding di semua sisi kecuali sebuah bukaan yang luas. Di dalamnya terdapat meja giok, kursi bambu, dan meja dengan piring mantra berwarna merah. Ada banyak ruangan batu yang berjejer rapat, tersebar di ketinggian 300 meter di udara. Itu adalah ruangan batu yang terbang. Seluruh aula itu memiliki lebar 3000 meter dan hampir 1000 ruangan batu melayang di atasnya. Ukiran jimat berwarna biru pucat yang samar bersinar dari permukaan ruangan batu itu. Setiap ruangan memiliki jarak yang cukup jauh satu sama lain, seolah-olah mereka adalah lampu yang melayang. Han Li duduk di kursi, menatap lelang di bawah dan mendecakkan lidah. Begitu memasuki aula besar itu, ia memasuki formasi mantra aneh dan berteleportasi ke ruangan tersebut. Setelah memeriksanya, ia menemukan bahwa ruangan itu tidak hanya melayang di udara, tetapi juga menghalangi indera spiritual. Dengan tambahan liontin cahaya yang menyembunyikan mereka, hal itu akan menjamin anonimitas para penawar.
Tampaknya penyelenggara lelang tahu bahwa para kultivator takut membangkitkan rasa iri dan menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan cara mengatasi hal ini. Hanli bersandar di kursinya dan memejamkan mata sejenak. Tak lama kemudian, beberapa ratus kultivator lainnya memasuki aula, hampir memenuhinya hingga penuh. Hanli membuka matanya lebar-lebar dan menarik napas. Biasanya, untuk mengikuti lelang, seseorang harus berada setidaknya di tahap transformasi dewa. Namun, lelang kecil ini berhasil mengumpulkan hampir 1000 kultivator tahap transformasi dewa. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dibayangkan di alam fana. Namun, hal ini juga mustahil terjadi kecuali jika terjadi di kota-kota. Kultivator lain di 3 wilayah manusia, kecuali kota surga dalam. Tiba-tiba, dentingan melodi bergema di seluruh aula. Pintu gerbang aula yang terbuka perlahan menutup dengan bunyi derit dan dentingan. Aula yang tadinya remang-remang itu kini menjadi gelap gulita. Seketika itu juga, beberapa batu cahaya bulan seukuran kepala muncul di atas tempat lelang. Kemunculan cahaya putih lembutnya membuat para kultivator tanpa sadar menunduk. Di atas platform setinggi 30 meter, sebuah formasi mantra tiba-tiba muncul, diikuti oleh kilatan cahaya putih. Seorang lelaki tua berjubah putih pun muncul. Begitu dia muncul, para kultivator menjadi gelisah. Beberapa bahkan menyebut nama lelaki tua itu dengan terkejut. Guru Besar Qi, mengapa dia muncul di sini? Mungkinkah ini lelang? Bisikan-bisikan terus bergema di seluruh aula. Ketika Hanli mendengar keributan itu, hatinya berdebar dan dia dengan penasaran mengamati lelaki tua itu. Ia hanya memiliki kultivator tingkat transformasi dewa menengah, tetapi rambut peraknya yang lebat dan wajahnya yang ramah memberinya pembawaan yang diharapkan dari seorang kultivator yang bermartabat. Ketika ia mendengar orang lain memanggilnya sebagai Grandmaster, ia menduga gelar itu pasti berasal dari pencapaian luar biasa dalam pemurnian pil atau seni lainnya. Pria tua berjubah putih itu terbatuk dan berbicara dengan suara lembut, sepertinya saya tidak perlu memperkenalkan diri kepada Anda. Banyak di antara Anda yang mengenali saya. Biasanya, saya tidak akan muncul di acara seperti ini, tetapi lelang ini memiliki barang-barang yang telah saya nilai sendiri. Selain itu, saya sangat tertarik dengan barang-barang ini dan mengambil inisiatif untuk bertindak sebagai penyelenggara lelang. Tampaknya tidak ada di antara Anda yang keberatan. Cilao pasti bercanda. Memiliki seorang ahli penyempurnaan alat untuk memandu lelang adalah hal yang sangat kami inginkan. Lumayan. Penilaian pribadi saudara Qi tidak mungkin salah. Kita akan lebih tenang. Pujian berulang kali bergema di ruangan-ruangan yang mengambang itu. Meskipun banyak kultivator yang tidak mengatakan apa-apa, mereka juga tidak menentang. Tampaknya lelaki tua berjubah putih itu cukup terkenal. Pria tua itu melanjutkan, agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi, saya akan memberi kalian pratinjau tentang apa yang akan terjadi. Akan ada 3 barang bernilai luar biasa. Barang-barang ini jarang terlihat dalam beberapa ratus tahun terakhir. Di antaranya adalah barang-barang berkualitas tinggi dari hutan belantara, dan harta karun spiritual yang telah naik ke peringkat roh primal Myriad. Adapun barang terakhir, itu adalah satu set lengkap seni kultivasi yang ditinggalkan oleh seorang senior integrasi tubuh tingkat lanjut yang mengguncang dunia manusia dan iblis. Para kultivator sangat terkejut, seolah-olah mereka tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Seluruh aula diselimuti keheningan. Benda dari hutan belantara itu tidak terlalu berharga karena tidak diketahui asal-usulnya, tetapi harta karun spiritual pada peringkat roh purba dan seni kultivasi utama dari kultivator tahap integrasi tubuh adalah harta karun yang sangat langka. Jika salah satu dari benda-benda itu muncul di luar, itu akan memicu pembantaian. Saat jantung para kultivator itu berdebar kencang, suasana menjadi sangat mencekam. Saudara Qi, karena ada barang-barang penting seperti itu di lelang, mengapa tidak diiklankan agar kita bisa menyiapkan lebih banyak batu spiritual?
Mengapa barang-barang itu disembunyikan? Sebuah suara aneh seperti anak kecil terdengar dari salah satu ruangan batu. Karena sudah mengantisipasi pertanyaan ini, lelaki tua itu tersenyum dan menjawab, "Saudara Taois, jangan khawatir. Alasan mengapa lelang ini dirahasiakan adalah karena pemilik ketiga harta karun ini adalah orang yang sama dan telah secara pribadi mengajukan permintaan ini kepada pihak lelang. Mengenai alasannya, saya tidak tahu, tetapi pihak lelang tidak menolaknya. Namun, saya dapat menjamin bahwa harta karun ini asli. Tentu saja, karena harta karun utama ini mungkin tiba dalam waktu singkat, Anda dapat menukarnya dengan barang-barang yang nilainya setara. Barang-barang tersebut akan dihargai 1/10 di bawah nilai yang diberikan oleh 3 Grandmaster penilai pasar dan saya, jadi jangan khawatir." Ketika mendengar jawabannya, para kultivator merasa takjub. Merasa sangat gembira, mereka merasa tidak perlu mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Pak Tua Chi melihat tidak ada lagi keberatan dan segera mengumumkan dimulainya penawaran dengan tepukan tangannya. Lebih dari 10 lampu berwarna-warni tiba-tiba terbang ke atas panggung. Setelah cahaya meredup, 10 wanita cantik berjubah istana muncul dari belakangnya. Setiap wanita memiliki kultivasi pembentukan inti dan memegang sebuah kotak dengan ukuran yang berbeda-beda. Sesuai kebiasaan, kita akan memulai lelang dengan barang jadi dan kemudian beralih ke bahan dan teknik rahasia. Barang-barang utama akan dilelang terakhir. Untuk barang pertama lelang, kami memiliki 3 botol pil Brighteart, obat peningkatan kultivasi untuk kultivator transformasi dewa. Penawaran awal adalah 300.000 batu spiritual dengan setiap kenaikan minimal 50.000. Pria tua berjubah putih itu melambaikan tangannya. Tiba-tiba, salah satu wanita dengan anggun berjalan di depannya dan mengangkat tangannya, membuka kotak itu untuk memperlihatkan 3 botol giok kecil. Pria tua itu melambaikan tangannya di depan botol-botol itu dan mengambil 1 botol ke tangannya. Dengan terampil ia membukanya dan memiringkannya, lalu menjatuhkan pil kristal putih murni ke tangannya. Aroma obatnya yang kuat langsung menghilang. Pria tua berambut putih itu segera memegang pil itu dengan 2 jarinya dan melambaikannya ke arah para petani. Suatu peristiwa yang tak terbayangkan telah terjadi. Permukaan pil yang berkilauan itu langsung memancarkan cahaya biru dan merah. Cahaya itu begitu menyilaukan seolah-olah berupa permata. Dan udara yang dipenuhi aroma obatnya menjadi beberapa kali lebih kuat. Saya sudah menunjukkan karakteristik pil Brighteart kepada Anda. Saya yakin Anda tidak lagi ragu. Anda dapat memulai penawaran. 350.000. 400.000. 450. Tiba-tiba, sebuah bola cahaya ungu besar dan kecil muncul di atas platform. Bola cahaya itu menyala untuk menunjukkan jumlah batu roh pada penawaran saat ini dan ruangan tempat penawar berada. Sejak awal lelang, harganya melonjak. Tampaknya para kultivator transformasi dewa ini sangat membutuhkan batu-batu spiritual ini. Ini memang sudah bisa diduga. Meskipun barang-barang utama yang ditawarkan sangat menggiurkan, sebagian besar kultivator tidak mungkin bisa mendapatkannya. Lebih baik memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan barang-barang yang lebih kecil sementara orang kaya sedang lengah. Setelah Hanli kembali ke tempat tinggalnya, dia akan dapat memurnikan pil giok jernih dan tidak perlu lagi mengikuti lelang barang serupa. Dia hanya mengamati proses lelang hingga pil tersebut dimenangkan dengan harga 600.000 batu spiritual. Pada saat itu, banyak orang lain yang memiliki pemikiran yang sama dengan Hanli, untuk menunggu dengan tenang hingga lelang ketiga barang utama tersebut. Sejujurnya, Hanli agak tertarik pada harta karun spiritual dan material ilahi, tetapi dia tidak akan berpartisipasi dalam lelang tersebut. Namun, teknik kultivasi utama dari kultivator tahap integrasi tubuh akhir sangat menggoda hatinya. Chapter 1340, Lelang. Jurus. Pedang inti biru milik Hanli telah dikembangkan hingga mencapai potensi maksimalnya. Meskipun kemampuan lainnya juga kuat, begitu cahaya Divine Essence-nya sepenuhnya dikembangkan,
kekuatannya tumbuh seiring dengan kultivasinya. Api penelan roh surgawi juga bergantung pada perkembangan tubuhnya untuk meningkatkan kekuatannya. Namun, keduanya tidak membantu dalam meningkatkan tingkat kultivasinya. Tanpa teknik yang tepat untuk membimbing kultivasinya, tubuhnya pasti akan meledak karena kelebihan ki spiritual jika dia terus bergantung pada pil. Sekarang Hanli ingin meningkatkan kultivasinya, ada dua jalan yang bisa dia tempuh. Salah satu cara yang biasa digunakan kultivator adalah mencari rangkaian seni kultivasi tingkat tinggi lainnya untuk melanjutkan kultivasi. Namun, tiba-tiba beralih ke seni kultivasi yang tidak dikenal di tengah jalan pasti tidak dapat dihindari. Terlebih lagi, jika dia tidak hati-hati, hal itu akan menimbulkan konflik dengan seni kultivasi aslinya dan menghasilkan hasil yang lebih sedikit daripada usaha yang telah dia lakukan. Metode pengembangan diri lainnya adalah dengan membaca pengalaman para ahli pembentukan tubuh, mencari jalan yang jarang dilalui. Itu adalah sihir dan kultivasi ganda tubuh. Dia harus mencari teknik sekte iblis atau klan setan yang berkaitan dengan penyempurnaan tubuh. Baik teknik sekte iblis maupun klan iblis tidak hanya akan memperkuat tubuhnya ke tingkat tinggi ketika dikultivasi, tetapi juga akan meningkatkan kekuatan sihirnya. Namun, metode ini tidak hanya jarang terlihat, tetapi juga sangat sulit. Meskipun beberapa kultivator manusia memilih metode ini, mereka yang berhasil sangat sedikit. Pada awalnya, potensi tubuh manusia tidak dapat dibandingkan dengan iblis tua dan klan iblis. Setelah tubuh manusia dikembangkan hingga kekuatan tertentu, tidak dapat dikembangkan lebih lanjut kecuali oleh individu-individu yang luar biasa. Namun, ketika kultivasi ganda berkembang ke tingkat tertinggi, seseorang tidak hanya akan memiliki kekuatan yang menakjubkan, tetapi peluang mereka untuk menembus hambatan jauh melampaui kultivator tingkat serupa. Hal ini menyebabkan Hanli merasa sedikit bimbang tentang apa yang harus dipilihnya. Dia memang memiliki dua jurus kultivasi. Jurus-jurus itu adalah seni iblis pembawa surga dan teknik-teknik dari lempeng asal-usul suci. Hanli telah mengkonfirmasi bahwa kedua teknik tersebut sangat berkaitan satu sama lain dan dengan seni giok terang. Karena ketiga teknik tersebut dapat dikembangkan secara terpisah dan masing-masing memiliki kemampuan tersendiri, maka ketiganya dapat dianggap sebagai satu set seni kultivasi dan dapat dikembangkan secara berurutan. Jika ia mengembangkannya tanpa keterkaitan satu sama lain, kedua teknik lainnya tidak akan memiliki dasar kultivasi sebelumnya dan kekuatannya hanya akan ditampilkan 1/10 dari potensinya. Tetapi jika ia mengembangkannya bersama-sama sejak awal dan memulihkan rangkaian seni kultivasi ganda, mereka akan mencapai potensi penuhnya. Meskipun teknik-teknik ini berasal dari seni iblis yang sangat kuat dari alam iblis sejati, setelah melalui revisi ahli dari sekte Buddha manusia dan Dao iblis serta klan iblis, mereka sekarang sepenuhnya berbeda. Mengembangkan sihir dan tubuh tidak menggunakan ki iblis sejati, tetapi ki esensi duniawi. Meskipun Hanli meneliti hal ini sendiri dan merasa bahwa ketiga teknik ini dapat dikembangkan bersama, pada kenyataannya, belum ada manusia yang pernah mencoba hal itu sebelumnya. Ketika seni giok terang sekte Buddha dan seni iblis pembawa surga dari Dao iblis diciptakan, keduanya dianggap sebagai teknik kultivasi yang berbeda. Dan teknik-teknik pada lempeng asal suci adalah warisan yang diturunkan oleh Raja Iblis Alam Fana. Lempeng itu kehilangan dua bagian, tetapi tidak mungkin sama dengan seni giok terang dan seni iblis pembawa surga. Jika dia benar-benar membina keduanya bersama-sama, siapa yang tahu masalah apa yang mungkin akan dia hadapi. Namun, tak diragukan lagi bahwa lempeng asal surgawi adalah teknik kultivasi ganda yang jauh melampaui yang lain. Dan kekuatan tubuhnya dalam mengkultivasi seni giok terang telah menjadi brutal hingga mampu menggunakan kekuatan kasar untuk melawan kultivator jiwa baru. Jika dia bisa mengkultivasi dua teknik lainnya, siapa yang tahu kekuatan apa yang bisa dia capai? Mengembangkan kekuatan sihir murni atau kultivasi ganda masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.
Yang pertama menghasilkan kemajuan lebih cepat, lebih mudah dikultivasi, dan lebih dapat diandalkan. Jenis lainnya sulit dan berisiko, tetapi menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Hal itu juga akan meningkatkan peluangnya untuk kultivasi yang lebih tinggi lagi. Akibatnya, Han Li masih ragu-ragu dan belum mengambil keputusan yang pasti. Dia selalu mencatat teknik-teknik tingkat tinggi yang umum dikembangkan, tetapi dia tidak pernah menemukan sesuatu yang cocok di pasaran. Bukannya tidak ada seni penempaan ruang tingkat tinggi yang dijual, tetapi setelah menggunakan cahaya esensi ilahi dan api yang menelan roh surgawi, dia merasa teknik-teknik biasa berada di bawah levelnya. Setelah mendengar bahwa serangkaian teknik tahap akhir integrasi tubuh akan dilelang, hatinya tergerak. Jika seni kultivasi itu benar-benar cocok, dia akan meninggalkan jalannya yang goyah dalam kultivasi ganda. Saat Han Li merenungkan hal ini dengan cemas, Pak Tua Chi melelang pil-pil obat itu satu per satu. Semuanya dilelang dengan harga beberapa kali lipat dari harga dasarnya. Setelah semua pil obat selesai dilelang, semua kultivator wanita yang memegang kotak-kotak itu terbang menghampiri para pemenang lelang dan menukarkannya dengan batu spiritual. Sebagian besar di antaranya, termasuk pil Braitear, digunakan oleh kultivator tahap awal transformasi dewa. Hanya 2 di antaranya yang ditujukan untuk kultivator transformasi dewa tingkat menengah, sementara tidak satu pun yang ditujukan untuk kultivator tingkat lanjut. Ini bukanlah hal yang mengejutkan. Meskipun terdapat kepadatan ki spiritual dan kelimpahan obat-obatan spiritual di alam roh, bahan-bahan utama untuk pil obat tahap transformasi dewa ditemukan di alam liar. Jika ramuan tersebut dapat dibudidayakan oleh manusia, prosesnya akan memakan waktu terlalu lama atau sulit untuk dipelihara. Oleh karena itu, wajar jika pil obat tahap transformasi dewa jarang dijual. Selain itu, tingkat keberhasilan pemurnian obat-obatan ini sangat rendah. Sekalipun seseorang berhasil menciptakan pil obat tahap akhir, ia akan menyimpannya untuk dirinya sendiri, bukan melelangnya. Inilah sebabnya mengapa bahkan di Deep Heaven City, tempat bahan baku pembuatan pil berlimpah, obat-obatan tahap awal transformasi dewa selalu langka, apalagi untuk tahap menengah. Setelah lelang pil obat selesai, lelaki tua itu melambaikan tangannya dan para wanita di belakangnya segera mengambil kotak-kotak lain. Mereka membuka kotak-kotak itu dan menemukan kotak giok dengan berbagai gaya. Kotak-kotak itu juga berisi obat, tetapi bukan untuk peningkatan kultivasi. Obat-obatan itu adalah penawar racun dan untuk menyembuhkan luka. Putaran penawaran berikutnya pun dimulai. Pil-pil obat ini tidak diterima dengan baik. Meskipun semuanya terjual habis melalui lelang, harganya jauh lebih rendah daripada putaran sebelumnya. Bagi seorang kultivator, seseorang tidak akan pernah kekurangan obat kultivasi. Obat-obatan penunjang semacam ini hanya akan diproduksi dalam jumlah terbatas, sehingga tidak akan diperebutkan secara sengit. Setelah itu, para wanita mengeluarkan kotak-kotak kayu berisi jimat pembatas dari gelang penyimpanan mereka. Saat itulah suasana santai di aula berubah menjadi lebih khusyuk. Semua jimat itu disobek untuk mengungkap harta karun berupa cahaya yang berkilauan. Terdapat pedang dan saber ajaib yang lebih umum terlihat, tetapi ada juga segel, medali, cermin, dan harta karun kuno kelas atas lainnya yang lebih langka. Pria tua berjubah putih itu segera mengulurkan tangan ke salah satu kotak dan memunculkan sebuah token perunggu ke tangannya. Mereka melihat lelaki tua itu melemparkan token ke udara dan membuat gerakan mantra, memukulnya dengan segel sihir. Setelah berputar-putar di udara, benda itu tiba-tiba berubah menjadi 3 salinan berongga dan melesat keluar. Benda itu berubah menjadi 3 ular piton sepanjang 20 meter, 1 berwarna biru langit, 1 merah, dan 1 putih, semuanya melingkar di udara. Mereka semua tampak menakutkan. Pak Tua Chi berbicara dengan nada jelas, token ular piton berbisa. Bahan utama untuk memurnikannya adalah 3 binatang purba tipe ular. Kendalikan manifestasi jiwa mereka untuk menyerang.
Jika digabungkan, mereka akan berada di level 3 asisten tahap jiwa baru lahir. Ini dapat dianggap sebagai harta karun langka yang luar biasa. Penawaran awal adalah 2 juta batu spiritual. Setiap kenaikan akan menambah 100.000. 2 juta. Meskipun 3 asisten Naschen Soul tidak seberapa di mata seorang kultivator transformasi dewa, pada saat genting hal itu dapat digunakan sebagai gerakan kejutan. 2.200.000. Setelah hening sejenak, perang penawaran pun dimulai. 2.300.000. Masing-masing harta karun itu dilelang. Setelah 2 gelombang, harta karun terakhir yang dipamerkan adalah harta karun spiritual. Harganya telah mencapai tingkat yang sulit dipercaya. Meskipun hanya merupakan harta spiritual tingkat terendah, para kultivator tahap penempaan spasial terus berebut untuk mendapatkannya. Setiap harta karun spiritual akan sangat meningkatkan peluang mereka untuk bertahan hidup dari cobaan yang lebih besar. Dalam lelang sebelumnya, barang-barang unggulan kemungkinan akan setara dengan harta karun spiritual ini. Namun, ada beberapa kultivator tahap penempaan spasial yang memandang hal ini dengan acuh tak acuh. Mereka menyimpan tawaran mereka untuk 3 item terakhir. Meskipun dapat dianggap sebagai harta karun spiritual biasa dan harta karun roh ilahi pada tingkatan spiritual purba yang tak terhitung jumlahnya sangat berbeda kekuatannya. Jika seseorang memiliki kesempatan untuk mendapatkan harta karun seperti itu, mereka tidak akan mudah melepaskannya. Selama ini, Han Li tidak ikut serta dalam penawaran apapun dan tetap diam di kamarnya. Kemudian tibalah saatnya bahan-bahan langka dan teknik-teknik rahasia dilelang. Han Li segera memperhatikan dengan penuh semangat. Barang langka dan seni budidaya yang langka dengan cepat menjadi incaran para penawar. Dan ketika lelaki tua berjubah putih itu mengucapkan kata-kata, sebotol darah roh katak sejati, wajah Han Li berseri-seri. Awalnya ia berniat untuk menawar, tetapi ketika lelaki tua berambut putih itu mengatakan harga penawaran awal adalah 1.500.000 batu spiritual, mulut Han Li berkedut. Harga awal ini jauh lebih tinggi daripada bahan-bahan lain yang dilelang. Sebelum Han Li sempat memikirkan jumlah batu spiritual yang harus dipersembahkan untuk cairan spiritual itu, dia tiba-tiba mendengar harga yang membuat hatinya berdebar kencang. 3 juta batu spiritual. Sebuah suara terdengar malas dari sudut terpencil aula. Para kultivator lain yang ingin mengajukan penawaran terdiam, dan dia semua menatapnya dengan terkejut. Sayang sekali mereka tidak bisa melihat apapun karena keterbatasan ruangan. Darah cair katak sejati adalah bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan cairan katak sejati, tetapi harga 3 juta berada di luar batas atas kemampuan sebagian besar penawar. Untuk beberapa saat, aula itu menjadi sunyi senyap. Han Li mengerutkan kening dengan tegang dan menatap panggung lelang. Pria tua berjubah putih itu memegang botol berisi cairan dengan ekspresi ragu-ragu. Bersambung ke chapter 1341. Terima kasih untuk rekan Dawei dan Master Sekte telah mendengarkan hingga akhir. Jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa berikan dukungannya dengan memberikan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Semoga para rekan Daud dapat segera menerobos kemacetan.